But if I lay down and I play dead and I stay dead. Eberechi Eze jadi target utama Tottenham Hotspur. Tottenham sedang menghadapi dinamika besar di bursa transfer musim panas 2025. Gagal mendekati Mbeumo bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan ini, satu nama langsung muncul ke permukaan, Eberechi Eze. Sang playmaker Crystal Palace menjadi opsi utama dalam misi membangun kembali kekuatan lini serang The Lily Whites di bawah pelatih baru Thomas Frank. Dengan klausul pelepasan sebesar 68 juta pounds dan kontrak yang tinggal menyisakan 2 tahun, Spurs melihat peluang yang sangat menarik. Kabarnya Eze pun tak menutup pintu untuk pindah ke London Utara. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Claudio Echeverri, bintang muda Manchester City asal Argentina. Claudio Echeverri tampil memukau dalam debutnya bersama Manchester City di Piala Dunia Antar Klub 2025. Pada pertandingan Man City versus Al Ain, sang penyerang sayap berusia 19 tahun tersebut sukses mencetak gol perdana untuk The Citizens lewat eksekusi tendangan bebas. Pelatih Pep Guardiola memberikan pujian khusus untuk Echeverri usai pertandingan. Saya akan beritahu rahasia, musim lalu saat Claudio datang, setiap selesai latihan, dia selalu berlatih tendangan bebas sendirian, jelas juru taktik The Citizens. Performa impresif Echeverri pada laga debut sebagai starter menunjukkan kesiapannya menghadapi kompetisi level dunia. Ia dijuluki El Diablito atau setan kecil, dan sejauh ini berhasil membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh Guardiola di FIFA 2025. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. De Bruyne ternyata sempat bicara dengan Liverpool. Kevin De Bruyne diklaim sempat menggelar diskusi dengan Liverpool setelah ia resmi meninggalkan Man City pada akhir musim 2024-2025 kemarin. Napoli menjadi pelabuhan baru De Bruyne. Klub Serie A itu berhasil meyakinkannya untuk bergabung dan kembali bermain di Liga Champions. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Bryan Mbeumo yang kini ditawar MU lebih dari 60 juta pounds. Manchester United mengajukan penawaran lebih dari 60 juta pounds untuk Bryan Mbeumo dari Brentford. Sebelumnya Manchester United mengajukan tawaran untuk Bryan Mbeumo sebesar 55 juta pounds namun ditolak. Brentford menilai nilai tawaran Mbeumo yang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun layak untuk nilai lebih dari 60 juta pounds. Dan jika ada penawaran sebesar itu, maka mereka akan mempertimbangkan tawaran yang masuk. Sky Sport News mengungkapkan pada awal Juni, Spurs telah mengadakan pembicaraan awal dengan Brentford untuk pemain 25 tahun itu. Mbeumo tertarik karena Spurs baru saja Thomas Frank yang tak lain mantan manajer. Namun ada satu sumber mengatakan bahwa saat ini Bryan Mbeumo condong ke Manchester United. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Johnny Evans kini ambil posisi baru di MU. Manchester United telah mencapai kesepakatan baru dengan Johnny Evans, mantan back tim, untuk melanjutkan kerjasama mereka. The Athletic melaporkan bahwa pemain asal Ulster tersebut telah menerima tawaran untuk mengambil peran baru di klub yang akan membawanya bekerja di akademi. Dalam posisi barunya, Evans akan bertanggung jawab atas kebijakan peminjaman United serta mengelola para pemain muda yang sedang dipinjamkan ke klub lain. Manajemen United percaya bahwa peran ini sangat sesuai untuk Evans karena ia akan menjembatani hubungan antara akademi dan tim senior. Sebelumnya, Les Perry, manajer yang menangani posisi tersebut, meninggalkan klub pada bulan November lalu untuk mengambil pekerjaan serupa di Arab Saudi. Kini Evans akan diangkat sebagai pengganti Perry secara permanen. Manchester United mengalami kesulitan dalam menemukan bek tengah yang dapat diandalkan. Evans justru berhasil membangun reputasinya sebagai salah satu bek paling konsisten di Premier League. Baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my night. Arsenal siap menebus Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Arsenal dilaporkan selangkah lagi menyelesaikan proses kepindahan kiper Kepa Arrizabalaga dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer musim panas ini.
Arsenal dikabarkan siap menebus Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan biaya transfer 5 juta pound sterling. Penjaga gawang berkebangsaan Spanyol tersebut bisa menjadi rekrutan pertama Arsenal pada bursa transfer musim panas ini, sekaligus mengawali persiapan mereka menyongsong musim baru. Selama membela Chelsea, Kepa tampil sebanyak 163 pertandingan di berbagai ajang dan mengemas 59 clean sheet dengan total 14.552 menit bermain. Selain itu, ia juga mempersembahkan 1 gelar Liga Champions, 1 Liga Eropa, 1 Piala Super UEFA, dan 1 Piala Dunia antar klub FIFA. Diminati Chelsea, Randal Kolo Muani tegaskan betah di Juventus. Penyerang pinjaman Juventus, Randal Kolo Muani merasa betah di Turin dengan mengisyaratkan ingin bertahan di klub meski ada minat dari Chelsea. Kolo Muani berbicara tentang keinginannya untuk bertahan di Juve setelah musim panas dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apapun tentang Chelsea. Saya mencoba untuk fokus pada Piala Dunia antar klub yang merupakan kompetisi sangat cepat. Setelah turnamen berakhir, kita akan melihat apa yang akan terjadi di bursa transfer. Jika terserah saya akan bertahan di sini. Saya benar-benar bahagia di Juve, saya merasa hebat." Chelsea selangkah lagi kunci transfer Jamie Gittens. Chelsea mendapat perkembangan positif dari negosiasi transfer Jamie Bynoe Gittens. Kesepakatan dengan Borussia Dortmund segera terjalin. Laporan dari The Athletic dan jurnalis Fabrizio Romano, pembicaraan dengan Dortmund berkembang ke arah kesepakatan. Pertemuan langsung sudah dilakukan Senin 23 Juni kemarin di Amerika Serikat, mengingat mereka sama-sama tampil di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kesepakatan diperkirakan akan segera terjalin dalam waktu dekat. Chelsea ingin mengamankan pemain incarannya dengan segera mengingat Bayern Munich juga berminat. Chelsea sudah menyiapkan kontrak jangka panjang berdurasi 7 tahun untuk Gittens. Pemain asal Inggris yang sempat memperkuat Man City di level junior itu menyambut pendekatan Chelsea. Pekan lalu tawaran Chelsea untuk Gittens ditolak. Proposal itu bernilai 42 juta pounds dan dianggap kurang oleh Dortmund. Jika tidak ada halangan berarti Gittens akan menjadi pembelian ke-6 Chelsea musim panas ini. Kesepakatan tercapai, bek Jepang Kota Takai merapat ke Tottenham Hotspur. Telah menyetujui kesepakatan senilai 5 juta pound sterling untuk merekrut Kota Takai dari klub J-League Kawasaki Frontale. Seperti dikabarkan BBC Sport, bek tengah berusia 20 tahun itu diharapkan tiba di klub bulan depan dan akan menjadi bagian dari skuad tim utama Thomas Frank. Takai telah 2 kali memperkuat tim senior Jepang, melakoni debut internasionalnya dalam kualifikasi Piala Dunia melawan China September lalu. AC Milan impor bek kiri Arsenal. AC Milan dikabarkan sedang mencari bek kiri baru untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Theo Hernandez. Nama Alexander Zinchenko dari Arsenal muncul sebagai kandidat utama. Menurut laporan The Sun, manajemen Milan mulai melirik pasar Inggris dan menjadikan Zinchenko sebagai target utama. Bek Ukraina ini dinilai memiliki profil yang cocok untuk menggantikan Theo. Yang menarik, Milan tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Zinchenko dikabarkan bisa didapatkan dengan harga sekitar 10 juta pound saja, nilai yang cukup masuk akal untuk pemain dengan pengalaman dan kualitasnya. Jika transfer ini terwujud, Zinchenko akan menjadi bagian penting dalam proyek baru Milan musim depan. Namun Rossoneri harus bergerak cepat sebelum klub lain ikut melirik bek serbaguna ini.